Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya Pram Senjaya. Sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini, di antaranya. Tidak bisa mengisi BBM karena barcode tak sesuai plat nomor mobil, seorang pria menganiaya petugas SPBU di Sampang. Sementara di Medan, aksi bajing loncat saat mencuri ban di mobil bak terbuka terekam kamera dashboard mobil. Seorang petugas SPBU terekam CCTV dianiaya pengendara mobil di sebuah SPBU di Sampang, Jawa Timur. Pelaku dan korban sempat cekcok mulut sebelum terjadi penganiayaan. Setelahnya, pelaku melarikan diri. Pelaku kesal tidak bisa mengisi BBM karena barcode tidak sesuai dengan plat nomor mobil pelaku. Pelaku tetap memaksa korban mengisi BBM ke mobil miliknya. Korban telah kantongi plat nomor mobil pelaku, namun belum melapor ke polisi karena menunggu kabar dari pimpinan SPBU setempat. Bajing loncat beraksi di mobil bak terbuka di kawasan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang berjumlah 2 orang terekam kamera dashboard pengendara mobil. Pelaku berhasil mencuri satu ban sebelum kemudian melarikan diri. Warga mengaku resah dengan seringnya kawanan bajing loncat beraksi di wilayah ini dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Seorang pelaku curanmor terekam kamera CCTV beraksi di rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur. Tak tanggung-tanggung, pelaku berhasil menggasak 4 unit motor yang terparkir di parkiran. Pelaku merusak gembok gerbang di kontrakan dan mulai melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci letter T. Meski terlihat sendiri, pelaku disinyalir beraksi bersama komplotannya karena membawa 4 unit motor sekaligus. Sementara para korban sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Oknum pengacara ditangkap polisi karena membawa senjata api serta narkoba jenis sabu dan ganja. Sang pengacara ketahuan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menggeledah rumah seorang pengacara di Jakarta. Satu persatu ruangan diperiksa petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya, pengacara berinisial S ini ketahuan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Senjata jenis Makarov kaliber 7,65 mm itu diselipkan di pinggangnya. Sementara di dalam mobilnya, polisi menemukan senjata laras panjang, airsoft gun rakitan serta narkoba jenis sabu ganja, juga 9 butir obat keras. Oknum pengacara itu kini telah ditangkap dan diperiksa anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi para pelaku curanmor di Depok, Jawa Barat kian meresahkan. Kali ini motor milik polisi digasak pencuri saat terparkir di garasi rumah di wilayah Sindang Karsa, Tapos, Kota Depok. Inilah detik-detik pencurian motor milik seorang anggota polisi yang tengah terparkir di halaman rumahnya. Modus yang digunakan pelaku pun cukup nekat, yakni dengan merusak gembok pagar dan membawa kabur motor yang terparkir di garasi rumah. Pencurian pertama kali diketahui orang tua korban, Amandur Rahman, saat hendak ke masjid untuk sholat subuh. Ia mengaku terkejut melihat pintu pagar rumahnya dalam kondisi terbuka.
Setelah ia periksa, ternyata motor milik anaknya sudah hilang dari garasi rumahnya. Waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu, kita kan kata mau berangkat ke musola, tahu-tahu kan pintu udah terbuka, kunci dibuang, udah gemboknya juga rapi, pintu gemboknya nggak ini kayak yang dibuka gitu aja. Peristiwa ini semakin menambah daftar panjang kasus pencurian sepeda motor yang belakangan kerap terjadi di Kota Depok. Polisi diharapkan untuk segera meningkatkan patroli keamanan lantaran aksi curanmor di Kota Depok kian meresahkan warga. Polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap keluarga pasien RSHS Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, personil grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Video amatir Yuke membopong korban masuk ke dalam mobil usai menabrak viral di media sosial. Viral di media sosial, pemain bass grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak anak kecil di Jalan Raya Nasional Tasikmalaya, Pangandaran, Jawa Barat. Usai menabrak, Yuke langsung membopong korban ke dalam mobil untuk dibawa ke puskesmas. Peristiwa ini dibenarkan oleh pihak kepolisian Resor Tasikmalaya. Kini korban sudah dibawa pulang ke rumahnya usai mendapat pengobatan. Adapun kronologi kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Yuke melaju kencang di Jalan Raya Cikalong, Tasikmalaya. Ketika melintasi tikungan, tiba-tiba korban menyeberang jalan dan tertabrak. Sementara menurut polisi, kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Mobil mana deh? Mobil mana? Sementara itu, pemirsa, aktor Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandar Soekarno-Hatta. Publik figur yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras.
Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka.